Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya pada kuliah Hukum Telematika ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang terkait dengan Undang-Undang ITE yang dimiliki oleh negara kita. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang ITE ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Nah, kalau saudara lupa ya, IT ini adalah singkatan dari Informasi dan Transaksi Elektronik. Ya. Ini merupakan undang-undang yang pertama ya dibentuk di Indonesia yang mengatur masalah terkait dengan peristiwa-peristiwa di dunia maya ya atau di dunia cyber. Nah, kalau kita flashback ya, ke proses penyusunan undang-undang ITE ini ya. Nah, sebenarnya undang-undang ITE ini sudah mulai dirintis ya, sudah mulai dirintis itu pada tahun 2001 ya, pada tahun 2001. Nah, di pada awalnya ya, undang-undang ITE ini itu ternyata merupakan perpaduan ya dari beberapa usulan rancangan undang-undang ya, atau RUU. Di sini yang diusulkan oleh departemen terkait ya. Nah, yaitu RUU Cyber Law ya, kemudian RUU pemanfaatan TI, teknologi informasi, dan RUU ITE itu sendiri. Jadi rupanya ya, Undang-Undang ITE sekarang ini itu awalnya itu adalah perpaduan dari beberapa judul RUU ya. Cyber Law, pemanfaatan TI, dan RUU ITE itu sendiri ya. Nah, kemudian setelah digodok ya di lintas departemen ya, lintas kementerian, maka pada tahun 2003 RUU ITE ini resmi menjadi RUU usulan dari pemerintah ya, dalam hal ini presiden, itu terjadi pada tahun 2003 ya. Nah, jadi rupanya RUU ini berasal dari eksekutif ya, dari presiden atau pemerintah. Nah, kemudian sebagaimana diketahui, suatu RUU itu haruslah dibahas di DPR ya. Tentu saja di DPR ini juga terlibat pemerintah ya, atau presiden. Presiden diwakili oleh para menterinya tentunya. Ya. Nah, pembahasan RUU ITE di DPR ini bisa dikatakan cukup relatif cepat ya, yaitu dilakukan pada bulan Juni 2007 sampai dengan Januari 2008 ya, sekitar 6 bulanan. Nah, setelah digodok lagi di DPR, dibahas lagi di DPR, disempurnakan lagi, kemudian DPR juga menerima masukan ya dari berbagai kalangan melalui rapat dengar pendapat ya, RDP disingkat, rapat dengar pendapat. Maka pada akhirnya RUU ITE ini disepakati juga ya oleh DPR dan Presiden ya, pada tanggal 25 Maret ya, 2008.
Kemudian disahkan ya oleh presiden ya. Jadi presiden yang mengesahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ya, Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, seperti yang saya katakan tadi, undang-undang ini juga sudah mengalami revisi ya, yaitu direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ya. Tapi ini istilahnya revisi ya, perubahan yang berarti undang-undang yang lama masih tetap berlaku ya. Hanya saja beberapa ketentuannya diubah dengan undang-undang yang baru. Dengan lahirnya undang-undang ITE ini, maka ini menunjukkan uh, Indonesia ini responsif ya terhadap perkembangan pesat daripada teknologi ITE ya. Sehingga dipandang perlu diatur lebih lanjut ya di dalam suatu undang-undang ya, sehingga diharapkan peristiwa-peristiwa di dunia maya ya, pada umumnya dan penggunaan atau pemanfaatan ITE ini dapat berjalan dengan tertib ya. Nah, lahirnya undang-undang ITE ini uh, cukup revolusioner ya, karena terdapat beberapa terobosan hukum ya, terobosan hukum di dalam undang-undang ITE ini. Nah, jadi berikutnya kita akan membahas mengenai terobosan-terobosan hukum yang terdapat di undang-undang ITE. Yang pertama terobosannya itu seperti yang saya katakan tadi ya, undang-undang ITE ini merupakan undang-undang pertama yang berkaitan dengan pemanfaatan TIK, teknologi, informasi, dan komunikasi, serta ITE, informasi dan transaksi elektronik. Nah, ini jadi undang-undang yang pertama ya. Yang kedua, terobosannya yaitu undang-undang ITE ini bersifat ekstra teritorial. Jadi daya jangkaunya itu bahkan bisa sampai keluar wilayah Indonesia ya. Artinya di sini ya, maksudnya ini dia daya lakunya bisa lintas batas gitu ya. Bisa sampai keluar teritori Indonesia, maksudnya di sini berlaku untuk setiap orang yang berada di dalam negeri. Ya, ini tentu saja lah, kalau di dalam negeri itu sudah jelas lah ya. Dan luar negeri yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Jadi kalau ada orang luar negeri, ada apa orang yang berada di luar negeri yang kemudian itu melakukan suatu peristiwa di dalam dunia maya yang terkait dengan ITE ya, dan kemudian merugikan Indonesia itu menimbulkan kerugian, nah itu bisa dipersoalkan menurut hukum Indonesia ya. Ketiga, menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik ya. Nah, ini karena sekarang ini dokumen-dokumen yang diakui secara hukum ya, tidak hanya dokumen-dokumen fisik ya, yang berupa lembaran kertas gitu ya, atau berupa kartu dan sebagainya, tapi juga diakui dokumen-dokumen yang bersifat elektronis ya, seperti soft copy gitu, file di dalam komputer dan sebagainya, itu juga diakui ya. Kemudian yang keempat, nah ini ya yang saya katakan tadi ya, nah, ini merupakan kelanjutan dari nomor 3. Alat bukti elektronik diakui seperti halnya alat bukti lainnya yang diatur di dalam KUHP ya, seperti surat-surat gitu ya, pengakuan ya, dokumen, invoice gitu ya,
invoice itu kan sekarang juga ada yang elektronik ya, elektronis. Jadi itu bisa di-download berupa soft copy. Nah, itu termasuk dalam kategori alat bukti elektronik yang diakui secara hukum. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, terobosan yang berikutnya, ya, yaitu diakuinya tanda tangan elektronik (TTE). Ya. Bahwa TTE ini, ya, tanda tangan elektronik ini dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional. Ya. Maksudnya konvensional di sini adalah tinta basah dan materai. Ya. Nah, kita dalam beberapa peristiwa ITE, ya, itu eh, kadang suka diterapkan juga ini ya, tanda tangan elektronik gitu ya. Seperti misalnya kita menandatangani suatu suatu form gitu ya di layar tab gitu ya, atau di layar HP, smartphone. Nah, kemudian tanda tangan ini bisa disubmit ya, dan setelah menjadi suatu lembaran form yang sudah lengkap diisi, maka tanda tangan kita itu juga sudah tercantum di form elektronis itu ya, seperti itu. Nah, TTE ini memang merupakan suatu terobosan yang cukup revolusioner juga ya, seperti itu. Sehingga pada masa sekarang ini tidak harus selalu ya, menandatangani secara fisik ya, atau secara konvensional. Yang keenam, terobosan dalam Undang-Undang ITE ini adalah memberikan definisi secara legal formal ya, maksudnya ini secara resmi berbagai hal yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi ya. Seperti misalnya diberikan definisi tentang dokumen elektronik ya, definisi tentang transaksi elektronik dan sebagainya. Terobosan yang ketujuh ya, yaitu informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah. Ya. Nah, di masa sekarang ini ya, apalagi di zaman pandemi ini, orang-orang sudah mengurangi untuk belanja secara offline gitu ya, belanja ke toko retail sudah mengurangi, dan sekarang ini cenderung berbondong-bondong untuk belanja secara online di toko-toko online gitu ya. Nah, kalau kita melakukan transaksi, kemudian kita membayar harganya melalui transfer gitu ya, dan sudah diterima oleh sistem, maka kemudian akan otomatis akan keluar yang namanya invoice ya, invoice. Nah, invoice ini berupa soft copy gitu ya. Itu pun soft copy-nya merupakan alat bukti yang sah. Kemudian kalau soft copy-nya itu kita print out, maka hasil print out-nya pun itu merupakan alat bukti yang sah gitu ya. Itu terobosan daripada Undang-Undang ITE. Kemudian yang kedelapan, terobosan yang kedelapan tuh Undang-Undang ITE mendefinisikan perbuatan yang dilarang dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini sudah kita bahas ya dalam kuliah yang sebelumnya. Perbuatan-perbuatan yang dilarang gitu ya, atau kejahatan-kejahatan yang terkait dengan pemanfaatan TIK ya, untuk kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia maya ya.
Nah, ini perbuatan yang semacam ini bisa dikenakan sanksi pidana ya. Itu di dalam Undang-Undang ITE itu terdapat sanksi-sanksi pidana bagi perbuatan-perbuatan yang dilarang ya. 9, nah ini tadi yang saya katakan tadi ya. Ini apa kelanjutan dari yang nomor 8. Undang-Undang ITE menetapkan sanksi, nah, ya, itu sanksi pidana misalnya terhadap pelanggaran yang dilakukan. 10. Undang-Undang ITE mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai salah satu upaya mencegah kejahatan berbasis ITE. So, ya, sistem sistem perdagangan gitu ya atau bisnis atau jual beli dewasa ini itu sudah sedemikian rupa majunya ya, canggihnya, sehingga membuat banyak orang untuk tertarik ya. Misalnya belanja secara online, dan dengan sistem yang ketat dan canggih itu, maka proses transaksi jual beli itu ya, itu bisa dilakukan secara aman dan sulit untuk uh, ditembus dengan kejahatan ya. Sulit untuk orang melakukan kejahatan dengan sistem yang sudah sedemikian canggihnya ya. Memang ada, tapi ada saja sih memang yang lolos ya bisa melakukan kejahatan di dalam transaksi di dunia maya gitu ya, tapi uh, dengan kecanggihan sistem sistem yang dibangun ya, gitu, program yang dibangun secara daring ini itu juga cukup berperan gitu ya, cukup berkontribusi besar untuk mencegah kejahatan berbasis IT. Dan yang 11, nah ini 11 ini merupakan kelanjutan dari yang ke-10 ya, dengan sistem atau program-program yang mendukung gitu ya, instrumen yang mendukung bisnis gitu ya, perdagangan, jual beli dan sebagainya yang semakin canggih gitu ya, yang semakin ketat, maka itu tentunya menguntungkan masyarakat gitu ya. Kenapa? Karena sistem yang sedemikian rupa mutakhirnya itu ya, program yang sedemikian rupa mutakhirnya itu akan menjamin keamanan masyarakat pengguna jasa apabila mereka melakukan transaksi ya, melakukan peristiwa-peristiwa di dunia maya dengan memanfaatkan ITE ya. Di sini masyarakat akan merasa aman gitu ya, akan merasa terlindungi, dan juga tentunya pada akhirnya akan meningkatkan animo masyarakat untuk memanfaatkan ITE di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Itulah ya, ada 11 terobosan ya, di dalam Undang-Undang ITE ya, yang dimiliki oleh negara kita saat ini ya. Oke, itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan ya pada perkuliahan kali ini. Kalau ada komentar atau pertanyaan silakan diajukan ya pada forum diskusi e-learning ya atau kolom komentar itu. Minggu depan kita lanjutkan lagi pada kuliah dengan materi yang lain lagi ya. Terima kasih sudah menonton. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.